Jadi shalom dan selamat pagi semua, selamat sesegap. Untuk yang tak tahu tagaso do kamatan, ay tahu kalau macam sesuatu ko na, tidak saya tahu. Oke, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan dan anugerahnya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, memampukan kita untuk datang di hadiratnya, untuk mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi sebelum kita meneruskan untuk mendengar ataupun belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya membawa kita untuk sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan atas kebaikan dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, baik yang kami sedari ataupun yang kami tidak sedari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami memohon hikmat daripada-Mu agar kami dapat mengerti, dapat belajar bersama pada pagi hari ini, yaitu firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya di dalam keterbatasan kami untuk mengerti akan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap hati kami, agar apapun yang akan kami kongsikan pada pagi hari ini bukan bercerita tentang diri kami, tetapi biarlah semuanya itu adalah firman-Mu sendiri. Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan sehingga akhir perkongsian firman Tuhan ini, kami mau andalkan dan kami mau serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara dan saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang terpapar di hadapan, bahwa teks firman Tuhan yang akan kita kongsikan pada pagi hari ini adalah diambil dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-16. Sekali lagi, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan di dalam Kitab Keluaran pasal 23 ayat 16. Saya bacakan di dalam terjemahan baru, begini firman Tuhan. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bugaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Sekali lagi saya bacakan. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bugaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Tema yang sudah disediakan pada pagi hari ini, ataupun bagi sambutan ucapan syukur keamatan, adalah bersyukur berkat Tuhan. Saudara dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesta keamatan ataupun pesta menuai ini merupakan sesuatu bukan asing lagi bagi kita sebagai penduduk ataupun kaum pribumi di Sabah. Setiap bulan 5, pertama yang kita ingat adalah keamatan. Kenapa diingat? Sebab disitulah ada Ratu Cantik, disitulah ada Sugandoi, dan yang paling diingat asal bulan 5 pesta keamatan terus karena Chef Diotak pesta Meginung. Nah, secara tradisi baik kita ataupun suku-suku yang lain, perayaan ini selalu merujuk kepada penghormatan atau memuja semangat padi yang dirayakan pada setiap tahun, yaitu pada bulan 5. Selalu kalau kita dengar yaitu semangat padi Uminodun. Dan sebahagian daripada, kalau kita peka, sebahagian daripada dominasi yang lain, ada gereja yang dominasi lain itu
mereka tidak merayakan sambutan pesta keamatan ini karena bagi mereka pesta ini tidak sesuai untuk orang Kristen. Sebab secara umum ini dilaksanakan untuk pemujaan ataupun menghormati yaitu semangat padi ataupun ya ada ritual-ritual yang dilakukan. Jadi itu ada orang tidak itu adalah sesuatu praktikal yang tidak sesuai untuk orang Kristen. Tetapi bagi kita ada alasan mengapa kita sebagai orang Kristen kita merayakan sambutan hari Natal ini atau hari Natal, bukan hari Natal. Keamatan, awal betul nih siapa hari Natal, baru bulan 5. Jadi kita punya alasan mengapa kita menyambut pesta menuai ini, ataupun ya mengapa kita mengadakan pesta menuai ini bukan karena kita memuja ataupun memperingati ritual-ritual yang telah dilakukan kepada semangat padi, tapi di dalam sambutan keamatan kita laksanakan ini karena kita memperingati yaitu pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin sekarang ini kita tidak terasa berkat Tuhan kepada kita dari segi padi, betul kan? Berapa tahun sudah kita semua hanya membuka ladang di Mocen, di Tongguan, CKS. Tapi kita imbas kembali yaitu berkat Tuhan yang kita sudah terima bukan saja dari hasil tanaman yang kita sudah usahakan, tapi sampai hari ini kita dapat makanan, kita sehat dan semuanya itu karena berkat Tuhan. Oleh itu sempena pesta menuai ini kita laksanakan adalah untuk memperingati kasih Tuhan dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara dan saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pengucapan syukur keamatan ini bukan satu perintah ataupun peraturan yang sudah disediakan oleh gereja. Tetapi pesta pengucapan syukur keamatan ini dilaksanakan karena di sini pertama yang saya sebut tadi adalah kita memperingati, kita mau mengingati yaitu pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, ini bukan perintah dari manusia, tapi ini adalah perintah Tuhan ataupun Tuhan yang memerintahkan itu supaya umat Israel melakukan semuanya, melakukan ini, tapi bukan melakukan pesta menuai, tetapi merayakan yaitu perayaan yang disebut di dalam teks sebentar tadi. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, ada 3 perayaan yang disebut yang bukan wajib lah. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Israel. Yaitu yang pertama, perayaan Paskah, perayaan penuaian, dan perayaan pengumpulan hasil. Nah, daripada 3 perayaan ini, ada 2 perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan yang bermaksud ataupun yang sama maksudnya, yaitu berkaitan dengan penuaian. Dan umat Israel akan mengadakan yaitu pengucapan syukur ataupun perayaan ini di bait Allah. Nah, saudara dan saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi perayaan menuai ini sangat penting bukan saja bagi suku yang diperintahkan oleh Tuhan pada waktu itu, tetapi kepada kita juga sebagai orang Kristen
dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, ini juga penting untuk kita sambut, karena kita sambut perayaan menuai, sebab disinilah kita dapat memahami bahwa perayaan menuai itu adalah kehendak Tuhan. Perayaan ataupun pengucapan syukur ini bukan diperintahkan oleh bishop sahaja, tetapi ini adalah perintah dari Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita responi, untuk kita lakukan kepada Allah kita. Nah, kita seperti yang saya sebut juga sebentar tadi, meskipun sekarang ini kita khususnya kita yang di penduduk ini, di kampung ini, kurang sudah kita rasa. Kami sempat bergurau lagi tadi di dapur. Bilang si Robert, nah, kalau 3 bulan sudah kami dari Wira mengoilik, dia bilang ada juga kali 1 minggu, puas juga kali ini wanita menginsakut, dia bilang. Jadi walaupun kita tidak rasakan bagaimana penyertaan Tuhan, berkat Tuhan di dalam, mungkin mana tahu ada yang di sini nampak berkat Tuhan itu waktu padi subur, berdapat menuai banyak hasil. Tapi sebenarnya bukan dari situ sahaja yang kita ukur, yaitu berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita makan, apa yang kita terima hasil, itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus, padahal kita ada Tuhan, maka kita meresponi, kita bertindak balas dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi sekali lagi saya katakan, supaya jangan kita pikir waktu kita terima berkat Tuhan saja kita mau bersyukur. Pengucapan syukur kita itu bukan hanya dibatasi dengan apa yang kita terima, apa yang kita lihat. Tetapi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 itu, ayat 18 memperingatkan kita bahwa pengucapan syukur itu adalah respon kita yang dikehendaki Allah, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara dan saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam perjanjian lama, mereka akan memberikan ataupun membuat perayaan ini, mereka mempersembahkan, yaitu semua hasil yang mereka terima. Mereka akan mempersembahkan kepada Tuhan sebahagian daripada hasil yang mereka miliki itu sebagai ucapan syukur kepada apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, bagaimana pula dengan kita sebagai orang Kristen pada masa kini? Bagaimana pula kita dengan orang Kristen pada masa kini untuk menyatakan ataupun meresponi ataupun menerjemahkan ucapan syukur kita itu kepada Tuhan? Bagaimana? Apakah dengan seperti ini, maksud saya yang kita rayakan hari ini, apakah dengan cara kita mempersembahkan sebahagian milik kita, apakah kita memberikan 10% dari hasil kita, ataupun kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Semuanya itu adalah tepat untuk kita lakukan. Semuanya itu adalah cara kita untuk meresponi kasih Tuhan. Terpulang kepada cara kita untuk meresponi kasih Tuhan. Tapi terpulang kepada kita, bagaimana kita menerjemahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas hasil
yang ataupun berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara dan saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sangat suka mengingatkan kita bahwa selalu senang kita mengucap syukur. Senang untuk kita pikirkan ya mengucap syukur. Tapi kadang-kadang sangat susah kita untuk melakukannya, merasakannya di dalam hidup kita. Apatah lagi saat kita mengalami krisis kehidupan kita. Saat kita berhadapan dengan cabaran, saat kita di dalam kekeringan, saat kita sedang berduka. Tapi ya, macam mana? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin mengucap syukur ini bukan paksaan, tapi itulah kita punya karakter sebagai orang yang percaya, yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu bukan satu ugutan, mengucap syukurlah kamu, bukan satu ugutan ataupun paksaan dari Tuhan. Tetapi ucapan syukur itu adalah satu tindakan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita merasakan bagaimana kasih Tuhan, campur tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita dapat sendiri menerjemahkan rasa syukur kita itu kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sama-sama merayakan, yaitu perayaan menuai ataupun ucapan syukur keamatan ini secara firman Tuhan. Selalu orang berpikir asal keamatan, wah terus ingat itu yang gugu galas. Itu bukan fokus kita. Kasih beza dulu saat kita belum menerima Tuhan Yesus Kristus dan saat kita sudah terima Tuhan Yesus. Bukan itu, selalu memang keamatan sudah simpan sedia duit untuk beli tintin, untuk beli botol-botol, dan kan banyak perkhidmatan sekarang di sekitar kita. Tapi itu bukan fokus kita sebagai orang Kristen. Kita tahu kalau kita melakukan itu, kita melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi fokus kita di dalam keamatan, yaitu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dalam keadaan mabuk, dapatkah mengucap syukur dengan Tuhan? Tidak kan? Tapi kalau dalam keadaan kita waras, kita ingat, oh, aku masih hidup hari ini, aku dapat makan, karena itu Tuhan jaga saya. Bisa waku pediti. Jangan bangga karena kita masih hidup sekarang. Sebab hidup kita ini Tuhan yang pegang. Bila saja Tuhan on dan off switch hidup kita. Apalagi yang kita boleh banggakan kalau sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Ingat, mengucap syukur itu adalah karakter kita, identiti kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau sudah kita mabuk, bukan kita dapat mengucap syukur. Kalau karena membunuh, karena banyaklah, kita tahu semua itu. Jadi saudara dan saudari, marilah kita sama-sama raihkan sambutan keamatan ini, karena Yesus sudah menjadi korban. Kalau dulu darah perempuan, Huminodun, yang membuat tanaman itu hidup. Tapi itu adalah tumbuhan. Kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang manusia, kita hidup adalah karena Yesus yang memberikan kehidupan kepada kita melalui darahnya yang mengalir di atas kayu salib. Amin. Jadi mari kita sama-sama memperingati
bahwa itu adalah berkat Tuhan, campur tangan Tuhan. Perayaan menua ini adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan juga. Sewaktu kita bersekutu, berkumpul, apapun yang kita usahakan, mari kita sama-sama memohon pertolongan kepada Tuhan, supaya kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita dapat meresponi dengan sukacita di hadapannya, dengan penuh ucapan syukur. Apabila kita merayakan perayaan menua ini di hadapan Tuhan, kita akan mengingati bahwa Tuhan Yesus sumber dari segala berkat kita, dan kita juga dapat menghargai dan lebih bertanggung jawab di dalam menatalayani apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi semoga firman Tuhan ini memperingatkan kita bahwa keamatan bukan berfokus kepada homilodun, ngunduk ngadau, bukan berfokus kepada sugandoi ataupun mentoku, tetapi kita berfokus kepada Tuhan Yesus adalah sumber berkat yang memberikan kehidupan kepada kita, bukan dari dahulu sahaja, tetapi sampai akan datang Tuhan Yesus yang memberkati kita dan menjadi sumber kehidupan dan berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat kasih setia dan berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang cukup sederhana kami dengar pada pagi hari ini, yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Namun Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu di dalam keterbatasan penyampaian. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara dalam setiap hati kami, supaya firman Tuhan ini bukan kami dapat mengerti sampai di sini sahaja, tetapi Roh Kudus-Mu yang sentiasa memperingatkan kami, bekerja dalam hidup kami, agar firman Tuhan ini terus kami dapat praktikan, kami dapat responi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau bersyukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami di dalam apapun yang kami usahakan, pertanian ataupun pekerjaan. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya semuanya itu Tuhan dapat menjadi kecukupan di dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan, tolong kami supaya kami terus dapat mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ini doa yang kami mau panjatkan kepada Engkau Tuhan Yesus, dan kami mau berdoa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh ucapan syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Jadi saya serahkan kepada pemimpin.